Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman semuanya, kita ketemu lagi ya di mata kuliah pemikiran hadis orientalis. Nah, pada kesempatan kali ini adalah materi tambahan kita tentang pemetaan kajian hadis orientalis. Kemarin kita sudah mendapatkan materi tentang sejarah orientalisme ya, dari mulai awal sebelum Masehi sampai kemudian di era sekarang ini. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik tentang pemetaan kajian apa saja yang terdapat pada kajian orientalis, tokoh-tokohnya siapa saja dan lain sebagainya. Kita langsung saja ini di slide yang pertama ya. Sebenarnya saya tidak akan banyak memberikan materi. Ini adalah bukan pemetaan yang sudah saya lakukan. Saya hanya sekedar mempresentasikan pemetaan yang sudah dilakukan oleh Halbert Berg ya, seorang profesor di bidang Islamic Studies dari Amerika. Ya, dia membagi atau mentipologikan orientalis terhadap hadis itu menjadi 3 sebenarnya. Nah, tapi ini ada tambahannya, yaitu skeptisisme baru. Artinya dari yang pertama itu ada aliran skeptisisme, yang kedua aliran non skeptisisme, yang ketiga adalah jalan tengah, dan yang keempat adalah skeptisisme baru. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk aliran skeptisisme ya, bagaimana sudah kita ketahui ya, skeptis ini kaitannya dengan asumsi dasar orientalis bahwa mereka berasumsi bahwa asumsi skeptis artinya meragukan apa? Meragukan keotentikan hadis. Jadi asumsi dasarnya seperti itu. Nah, tokoh-tokohnya siapa saja? Asumsinya seperti itu, bahwa hadis itu tidak otentik, hadis itu dibuat, hadis itu dipalsukan, hadis itu fiktif dan lain sebagainya. Karena mereka ingin meragukan otentisitas hadis. Nah, tokoh-tokohnya siapa saja? Ada namanya Ignaz Goldziher ya. Ada sebelum Goldziher itu ada namanya Will, Alois Sprenger, dan Dozy dan William Weir. Banyak. Nah, Goldziher ya. Ada mungkin nanti akan lebih diperdalam di pertemuan selanjutnya. Goldziher dalam bukunya Muslim Studies ya, menyimpulkan bahwa hadis-hadis Nabi tidak dapat dipandang sebagai dokumentasi bagi sejarah kelahiran Islam, melainkan hanya sebagai refleksi tendensi-tendensi yang muncul di masyarakat pada tahap awal perkembangan. Jadi apa yang dikatakan oleh Goldziher ini ya, dia ingin menyampaikan bahwa apa yang hadis Nabi itu bukan merupakan dokumen yang bisa kita gunakan untuk menjustifikasi adanya sejarah awal Islam. Nah, melainkan hadis-hadis itu hanya refleksi-refleksi saja, narasi-narasi reflektif ya, baik oleh orang-orang yang hidup pada masa itu ya. Dia ya, di dalam bukunya Goldziher itu Muslim Studies itu dia meneliti hadis-hadis dalam kitab-kitab dan koleksi hadis ya. Dari kitab-kitab hadis itu dia berkesimpulan bahwa dokumentasi hadis itu bukan merupakan sejarah kelahiran Islam ya. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa materi-materi hadis yang terdapat pada kitab-kitab hadis yang muncul belakangan itu tidak memiliki rujukan pada kitab-kitab yang ditulis sebelumnya. Sehingga keraguan Goldziher itu bertambah besar ketika dia melihat banyaknya hadis yang kontradiktif satu dengan lainnya, dan kenyataan bahwa sahabat-sahabat muda Nabi justru lebih banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat tua Nabi. Dari sini kelihatan seperti itu, dia berkesimpulan seperti itu. Ada tokoh yang lain misalkan ada Joseph Scott. Ya, Joseph Katz, bukunya kalau teman-teman baca ada namanya The Origin of Muhammad and Jurisprudence ya. Ya, buku ini berasumsi bahwa hadis-hadis itu ya bukan sebagai bagian dari dasar hukum Islam.
justru hadis itu datang setelah terbentuknya hukum Islam. Ya. Nah, karena apa? Joseph Schaas mengatakan bahwa di dalam bukunya itu bahwa di antara hal yang dijadikan sumber hukum Islam ada living tradition, sunnah. Kalau dalam bahasanya saat itu sunnah, bukan hadis. Ya, jadi bukan hadis. Sunnah itu adalah sesuatu yang hidup di masyarakat, ya, living tradition seperti itu. Nah, bahkan kata Schaas, ya, sunnah itu menurut Imam Syafi'i sunnah diartikan sama dengan hadis, ya. Hadis menurut Schaas itu tidak demikian, ya. Hadis itu bukan berasal dari Nabi, tapi berasal dari orang-orang perawi-perawi yang ada di abad sekitar pertengahan abad kedua Hijriah. Nah, ini sebagainya. Nah, ini dia lakukan itu dengan melakukan istilahnya kalau dalam bahasa teoritis itu namanya back projection, yaitu membuat sanad ke belakang, ya. Sehingga nanti Schaas juga menyebut ada nama-nama perawi yang dianggap sebagai pemalsu atau pembuat hadis. Dia sebut itu sebagai common link. Nah, nanti ini bisa dielaborasi lebih lanjut. Nah, terus kemudian di slide selanjutnya ada aliran non skeptisisme. Nah, tadi skeptis, yang ini adalah non skeptis. Nah, non skeptis ini berasumsi bahwa asumsinya adalah mereka merespon dari asumsi dan aliran skeptisme itu. Adapun tokoh-tokohnya adalah Fuad Seskin, atau Mustafa Azami, dan Nabi Abod, ya. Nabi Abud sendiri mengatakan bahwa tradisi terus-menerus sudah ada sejak awal sejarah Islam. Ya, para sahabat Nabi sudah terbiasa menulis selain Al-Quran dan termasuk hadis. Ya, ini merespon beberapa pemikirannya para skeptisisme yang mengatakan bahwa tulisan hadis itu belum ada sejak zaman Nabi. Nah, ini direspon dengan Nabi Abud dengan mengatakan bahwa tradisi tulis menulis itu sudah ada, bahkan sejak sebelum Islam datang. Nah, adapun Azami merupakan tokoh yang sangat keras, ya. Ini dari buku-bukunya sangat tegas merespon pemikiran-pemikirannya, khususnya ya, Joseph Schaas itu tentang originalitas hadis. Nah, yang ketiga adalah jalan tengah. Nah, ini aliran yang ketiga, aliran di mana aliran yang menganggap bahwa ada hal-hal yang benar di satu aliran, tapi juga ada salahnya di sisi lain. Ada hal-hal yang benar misalkan di aliran skeptis itu ada benarnya, tapi ada yang salahnya. Kalau di non skeptis misalnya ada benarnya dan ada salahnya. Nah, jadi lebih ambivalen gitu, lebih ya tengah-tengah lah, bahwa karena ini kenapa ada aliran yang ketiga ini, karena Halbert Berg yang menuliskan di bukunya itu bahwa orang-orang yang masuk kategori aliran skeptis dan aliran non skeptis itu sampai kapanpun mereka tidak akan merubah pandangannya, karena mereka melakukan itu berdasarkan tujuan awal. Meskipun datang ya data-data baru, tapi sampai kapanpun mereka tidak akan merubah itu. Nah, yang bisa merubah itu adalah orang-orang yang ada di jalan tengah ini, di middle ground ini. Tokoh-tokohnya siapa saja? Namanya Gregor Fowler, ada Harold Moski, ada James Robson, ada June Ball, dan Fazlur Rahman, ya. Bahkan Moski sendiri kan membantah pernyataan Schaas di teori common link-nya tadi, yang bahwa yang disebut common link itu adalah pembuat hadis, ya. Nah, Moski membantah itu, bahwa membuktikan bahwa hadis itu otentik dan sudah beredar sejak kurun pertama Hijriah. Namun di sisi lain, ia mengatakan bahwa otentisitas sulit dibuktikan hanya dengan sanad. Maka Moski memiliki teori namanya isnad kumatan, karena kalau hanya dari aspek sanadnya saja itu tidak bisa, tapi juga harus dari aspek matannya juga. Nah, ada di yang kedua, yang terakhir ini skeptisisme baru. Artinya secara pandangan itu hampir sama dengan orang-orang Islam Hel, Joseph Schaas, tapi lebih kepada eranya saja. Eranya di era-era sekarang. Tokohnya ada namanya Michael Cook, Norman Calder, dan lain sebagainya. Ya, menurut Norman Cook, teori common link tidak bisa menjadi justifikasi menentang hadis. Hal itu lebih karena terjadinya penyebaran hadis secara besar-besaran. Artinya dia mengkritisi common link, tapi dengan tujuan untuk skeptisisme sendiri. Terus kemudian, nah ini yang kedua, ini pemetaan pemikiran hadis orientalis berdasarkan metode, ya.
berdasarkan metode. Metode kalau di dalam klasifikasi penanggalan hadis itu ada 3 ya, yang dilakukan oleh orang-orang orientalis. Yang pertama adalah metode penanggalan berdasarkan matan, yang kedua penanggalan berdasarkan kitab-kitab kumpulan hadis, yang ketiga penanggalan berdasarkan sanad, yang terakhir penanggalan hadis berdasarkan sanad dan matan. Nah, yang pertama metode penanggalan yang berdasarkan matan ini yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya adalah Ignaz Goldziher. Ya, metode ini digunakan peneliti untuk membandingkan variasi teks sebuah hadis dan mencoba merekonstruksi perkembangan kronologi masing-masing hadis. Nah, ini yang dilakukan oleh Ignaz Goldziher. Ya, Ignaz Goldziher dalam beberapa bukunya, dalam beberapa teorinya tadi mengatakan bahwa apa yang dilakukan ya di dalam bukunya Muhammadin Stadin itu ya, dia mengatakan bahwa sebuah formulasi atau pembentukan kata di dalam teks itu ya, itu merupakan ciri khas atau pembentukan kata di dalam sebuah hadis itu menentukan ciri khas dari suatu masa. Nah, dia berkesimpulan bahwa hadis-hadis itu secara matan itu tidak lahir dari eranya Nabi Muhammad. Ya. Itu teori yang dilakukan oleh Ignaz Goldziher. Nah, yang kedua adalah penanggalan berdasarkan kitab-kitab hadis. Tokoh-tokohnya ada Joseph Schatz, John Ball ya. Ya, metode ini memang diawali dengan mengumpulkan beberapa kitab-kitab hadis ya. Artinya jika sebuah teks atau tema tidak ditemukan dalam sumber-sumber pada periode tertentu, berarti bahwa teks atau tema tersebut belum ada pada saat itu ya. Misalkan di dalam kitab-kitab yang populer yang ditulis misalkan ternyata di era itu tidak ada hadis ini, maka bisa jadi kemungkinannya hadis itu memang tidak ada. Nah, itu dibuat pada masa setelahnya, istilahnya seperti itu. Ya, ini berdasarkan penanggalan hadis itu yang dilakukan oleh Schatz ya. Nah, karena misalkan di Schatz sepertinya mencontohkan sebuah hadis, misalnya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan itu kan tidak terdapat dalam kitab-kitab yang penghimpunnya meninggal sebelum 800 Masehi. Nah, jadi hadis tersebut bisa jadi dibuat oleh generasi setelah Nabi, karena memang hadis itu tersebut tidak ditemukan di kitab-kitab sebelum penghimpunnya meninggal sebelum tahun 800 Masehi. Ya, jadi setelahnya itu. Ya. Ciri lain dari metode ini adalah biasanya mengambil kesimpulan, namanya kalau dengan bahasa teoritisnya argumentum e silentio. Dalam arti jika sebuah teks atau tema tidak ditemukan dalam sumber-sumber pada periode tertentu, berarti bahwa teks atau tema tersebut belum ada pada saat itu. Itu istilah dari argumentum e silentio. Sedangkan tadi man kadzaba alayya muta'ammidan itu tidak ada dalam kitab-kitab itu, maka ya tidak ada di situ. Terus selanjutnya adalah isnad selanjutnya adalah sanad ya, berkaitan dengan sanad. Ini sanad ini sering disampaikan oleh John Ball ya. Jadi sanad ini dikembangkan oleh Schatz dengan menyebut namanya fenomena common link, yaitu suatu perawi yang memang saat itu adalah perawi yang banyak dikutip oleh orang dalam membuat. Akan tetapi dalam prosesnya common link ini diinterpretasikan oleh Joseph Schatz sebagai era di mana hadis itu dibuat. Sedangkan penyebutan perawi-perawi sebelumnya itu dianggap fiktif oleh Joseph Schatz. Nah, akan tetapi ini dikembangkan. Teori dasar common link ini dikembangkan oleh John Ball dengan membagi menjadi 3 ya. Ada common link, real common link, dan seeming common link. Ya. Itu nanti akan kita perdalam lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, yang terakhir ada penanggalan hadis berdasarkan sanad dan matan atau isnad ke matan. Tokohnya adalah Harald Moltke ya. Analisa isnad ke matan ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa dalam banyak riwayat terdapat independensi antar sanad yang menunjukkan adanya kesamaan common link, bukan utama dan variasi. Jadi sebenarnya kajian dalam kajian hadis itu tidak cukup dengan menggunakan teori common link saja, karena
di dalam beberapa kasus ada independensi. Jadi meskipun dia tidak diriwayatkan secara banyak, tapi itu bersifat sohih lah kalau dalam bahasa ulumul hadisnya gitu kan. Artinya banyak sekali perdebatan-perdebatan tentang itu. Nah, itu adalah peta dan tokoh-tokohnya seperti itu. Nanti kita akan klasifikasikan lagi, kita akan perdalam lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, teman-teman, seperti itu saya kira tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.